Kita kadang mikir ya, kita itu ketemu konsumen, calon konsumen, kita datang, kenapa sih kita kayak dicap tuh buruk, atau kita dicap dipandang setengah mata, sebelah mata sama konsumen segala macam. Kadang kita udah datangnya baik-baik, kita berusaha senyum sama tamu, kita berusaha ya udah semaksimal diri kita lah, kita pakaian udah rapi segala macam, tapi kok kita dicapnya atau kita dianggapnya tuh kita sebagai orang yang kayak ngeribetin dia. Padahal kalau pernah nggak kita jaga di rumah contoh atau di kantor pemasaran, tapi konsumennya kita samperin, tapi kok dia ngerasa kayak keganggu. Padahal kan ini kalau dilihat secara global ini kantor kita, ini rumah contoh kita, tapi kok kita ngerasa kayak kayak nggak perlu kita gitu loh. Pernah nggak dianggap kayak gitu? Teman-teman pengalaman kalian kerja di jaga rumah contoh atau apa? Nah itu. Nah, kenapa ini sering terjadi nih? Kenapa sering terjadi? Tapi sales itu kadang nggak mau upgrade dirinya, nggak mau bikin sesuatu yang punya nilai untuk dia bisa menjual ke konsumen. Jadi gini, kesalahan sales itu kenapa? Selalu sales itu nomor satu poinnya, dia posisikan dirinya itu tangannya yang di bawah. Harusnya seperti apa? Harusnya itu sales itu posisikan dirinya itu tangannya di atas. Maksudnya gimana nih Pak? Tangan di atas, tangan di bawah. Gampangnya gini, kalau kita posisikan tangan kita di atas sama tangan kita di bawah, kalau menurut teman-teman enakan mana? Tangan di atas atau tangan di bawah? Kalian lebih senang mana? Tangan di atas. Sama? Tangan di atas kan? Kenapa? Kalau tangan di atas itu berarti orang yang punya sesuatu. Dia yang memberikan, tangan di bawah kan cuma menerima. Nah, kita mau dirikan posisi kita nih, sales kita sebagai sales, posisi kita nih tangannya di atas atau di bawah. Karena yang punya kuasa, yang punya wewenang, yang punya kebijakan itu semua pasti tangan di atas. Tangan di bawah cuma apa? Tangan di bawah cuma dapat nampung. Apa yang kita lakukan semuanya terserah tangan di atas nih. Terserah yang di atas nih. Nah ini nih kesalahan sales yang pertama yang saya lihat. Dulu saya 2009 pertama kali saya jadi sales, saya juga ngelakuin hal yang sama. Saya selalu posisikan konsumen itu adalah raja. Raja itu dalam artian, ya Pak, bantu Pak. Setiap saya ketemu konsumen, saya jelasin produknya. Contoh Pak, rumah ini kamarnya 4 Pak, rumah ini lokasinya di Bintaro Pak, rumahnya harganya segini. Jadi cuma di mindset kita yang kita keluarin cuma produk. Padahal itu salah banget. Harusnya kita itu posisikan tangan kita di atas. Jadi kita sebagai orang yang memberikan konsultan kepada si konsumen. Makanya rata-rata sekarang kan kalau Bapak Ibu lihat ya, banyak sales itu namanya di kartu nama bukannya sales lagi, bukannya pemasaran atau apa, dia konsultan. Ya, sales konsultan. Memang harusnya semua perusahaan mendidik salesnya itu sebagai konsultan. Kalau dia udah jadi konsultan, maka dia akan posisi tangannya di atas. Kenapa? Karena konsumen datang ke kita, itu sebenarnya mereka yang butuh loh. Ya, gampangnya gini deh. Kalau kita ke dokter, kita bayar, kita konsultasi nih, dokter nanya, iya sakit apa Pak? Iya dok, saya sakit batuk sama pilek nih dok, udah 3 hari. Terus hari ini saya juga kayaknya udah mulai diare nih dok, udah mulai gak enak perutnya, bla 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 bla. Oke, dokter akan kasih masukan kan, dia kasih tahu, oh Pak, kalau belum terlalu parah seperti ini, nggak usah diambil hasil lab dulu, minum dulu obatnya, antibiotiknya, bla bla bla. Terus apa? Kita bayar kan? Kita bilang apa? Makasih ya dok bantuannya. Posisinya sama sebenarnya. Kenapa? Dokter yang kita bayar kan? Tapi posisi dokter kenapa di atas? Karena dokter bisa kasih solusi, dokter punya nilai. Nah, jadi teman-teman juga sama. Harusnya konsumen datang, kita kasih solusi, kita kasih nilai. Nilai kita sebagai tenaga penjual itu apa? Yaitu kita sebenarnya lebih paham untuk lingkungan, kita paham untuk spek bangunan, kita paham untuk masalah properti. Harusnya kita di atasnya mereka. Nah, terus intinya satu, cari solusi. Cari solusi berdasarkan apa? Cari permasalahannya konsumen. Mungkin bisa dicatat. Jadi intinya kalau kita mau buat suatu solusi, kita harus tahu dulu nih problemnya si konsumennya.
ya bisa kita dari interview tuh kayak tanya jawab kayak Bapak sekarang emang gimana Pak keadaan rumahnya? Iya Mas, rumah saya lantainya cuma 1 nih, saya butuh upgrade segala macam. Nah itu bikin dia cerita. Terus masalah biaya-biaya segala macam, udah bikin dia cerita. Jadi kayak, iya Pak, tapi kalau di sini DP kita memang bisa 0% Pak. Tapi coba saya hitungin nih Pak nanti sesuaiin sama plafonnya yang Bapak bisa penuhi. Nah kalau Bapak sama Ibu nih double income atau gimana, nah itu kan bisa terus tuh panjang tuh. Jadi jangan ngomongin produknya kita dulu nih. Jadi kita fokus, kita cari solusi konsumen. Setelah itu 10%-nya malah itu baru kita ke arah produk gitu. Sebenarnya yang penting itu di sini sih. Kita harus bikin mindset kita itu kita selalu tangannya di atas. Jadi kita yang memberikan solusi buat konsumen. Jadi konsumen itu akan beli ke kita dan dia bilang makasih ke kita. Jadi seperti itu. Jadi rekan-rekan sales Daltrop mulai dari hari ini harus yakin, harus pede ketemu konsumen. Jangan posisikan tangan kita di bawah, tapi kitalah penyedia solusi, kitalah penyedianya jawaban dari kebutuhan mereka. Seperti itu sih. Paling kalau dari saya masukan untuk di coaching pertama itu. Nanti meeting-meeting selanjutnya saya akan tambahin lagi beberapa cara, beberapa masukan buat teman-teman. Sebenarnya saya udah buat beberapa program. Jadi kayak minggu depan tuh kita akan bahas gimana sih caranya sebentar. Nah, gimana sih caranya kita ke konsumen bisa lebih dekat dengan cari persamaan, itu juga harus dilatih itu. Jadi teman-teman tuh juga kalau ketemu konsumen nggak awkward, nggak canggung, apa yang bisa diomongin tuh persamaan-persamaan harus kita cari. Nah itu minggu depan kita bisa bahas. Tapi ini harus teman-teman jadiin pedoman karena nggak semua sales bisa di posisi ini. Saya ngomong seperti ini karena ya mungkin Pak Dodi, Pak Oki tahu dari zaman 2009 sampai 2017 saya top sales di Bintaro Jaya. Ya jadi di awal masuk saya di bidang marketing, di bidang sales, saya tuh nggak ada apa-apanya juga sama. Saya ketemu konsumen takut segala macam, tapi guru saya ngajarin inilah yang harus kalian bentuk. Jadi tanemin kalian itu adalah pemberi solusi. Jangan pernah kalian itu sebagai ya peminta-minta, itu udah pasti kalian akan terus dapat penolakan, intinya seperti itu. Mungkin Pak Dodi, Pak Oki mau sampaikan ada kendala dari teman-teman sepanjang minggu ini. Nah kalau dari Mas Fajri gimana, ada kendala kah? Terus nih, Mas Imam gimana? Kalau saya sih ini Pak, cara menanggapi kan ada beberapa buyer itu yang susah untuk kita gali informasi dia. Jadi itu pasif ya? Iya, buru-buru gitu sudah. Oke. Ya. Berapa? Pesanan berapa? Udah pesan. Ngobrol dulu. Jadi istilahnya apa mungkin emang karakter atau apa. Jadi kita nggak bisa untuk yang ngobrol lama, yang istilahnya yang ntar misalnya bisa ngobrol kerja di mana kayak. Jadi udah di depan udah dia kayak ngasih tembok duluan. Iya, itu juga kadang kita aja akhirnya kan juga Iya benar. Apalagi kadang kita udah nunggu lama, terus sekali ada tamu, tamunya pasif banget gitu kan. Nggak ada feedbacknya dari dia. Nah itu sih ya banyak triknya ya. Tapi semua trik itu kan pasti ada tingkat keberhasilan, tingkat gagalnya. Jadi kalau saya lakuin dulu, nggak munafik lah, setiap tamu yang datang dia agak sombong atau agak pasif, kita tanya apa juga jawabnya itu pasti ada, semua pasti ngalamin. Nah paling gampang yaitu sebenarnya ini bahasan buat minggu depan. Jadi intinya sebisa mungkin kita cari persamaannya. Paling gampangnya apa? Dia datang naik apa? Contoh, kita tuh kayak pernah dengar gak komedian? Komedian itu pintar banget kan sebenarnya, karena dia harus kayak misalkan dikasih umpan nih, ditembak, kamu harus bisa jawab sepersekian detik dan harus lucu.
itu susah banget kan, itu harus dilatih terus kan, makanya ada sekolah pelawak, sekolah ini itu banyak loh ternyata di Indonesia. Nah sama kayak kita sales, kita harus cari caranya. Kayak contoh, konsumennya datang naik mobil apa nih, misalkan naik Alphard, misalkan naik Avanza, dari situ aja kita cari persamaan bisa. Misalkan contoh mobil dia bagus banget, jangan kita ceritain produknya kayak Pak, mobilnya keren banget Pak, warnanya ini gini-gini. Nah ini Pak, ini berapa cc Pak? Wah ini cita-cita saya dulu dari dulu nih Pak, punya mobil kayak gini. Nah itu jadi bikin tuh dia aware sama kita. Jadi itu trik-trik yang harus kalian pelajarin kalau ketemu orang-orang yang kaku. Nah orang gampang pun sebenarnya kita banyak trik yang bisa lebih dekat lagi gitu loh. Nah kayak gampangnya gini aja, kayak dia misalkan bawa anak, bapaknya istrinya juga kayak ribet sama anaknya. Anaknya biasa rata-rata kalau rumah-rumah harga 1-2 M, jujur anaknya kan rata-rata mungkin kisaran, ada yang bayi, ada yang SD, mungkin yang masih belum SMP atau SMA kan biasanya begitu kan. Nah pancing lewat anaknya. Nah itu trik-trik sih sebenarnya. Jadi pancing lewat anaknya kayak, kakak lucu banget Pak, anaknya ibu, anaknya lucu banget nih. Gitu misalkan seperti apa, terus tanya sekolahnya di mana. Ya kita berjuang lah biar kita dapat awareness dari si bapak ibunya gitu loh. Sebenarnya banyak triknya tuh, dari yang dia pakai, dari yang dia gunain baju-bajunya itu sebenarnya bisa jadi trik buat ini. Atau kalau kita ngomong nih logatnya logat Padang nih kayaknya nih. Dia masih tapi dia ngomong sama istrinya kayak logatnya logat Padang. Wih, orang Padang Pak gitu kan, kampungnya di mana Pak? Oh ya saya Sri Ayu Pak. Udah ngobrol-ngobrol. Jadi kita harus cari bener-bener itu usaha kita. Nah itu emang ilmu yang harus kita pegang. Kita ketemu konsumen tuh beragam, mulai dari yang gampang banget kita deketin sampai yang susah banget. Yang gampang banget kita deketin nggak jadi penjualan juga. Nih kenapa nih, salah gue di mana? Kita harus introspeksi lagi, upgrade lagi level kita. Memang jurus komunikasi kan tuh banyak. Nah itu sih paling masukannya. Tapi minggu depan kita coba bahas tentang persamaan-persamaan gitu loh. Tuh. Coba yang di Depok. Yang paling jauh nih. Nah mungkin ada dari Leeds, gimana cara undang. Di Depok ada nih, udah 3 kali survei. Udah 3 kali. Namanya bapaknya tapi hilang gitu maksudnya. Antusias banget waktu di lokasi. Tapi waktu dihubungin dia itu nggak ingin banget, nggak kooperatif gitu. Nah cuma saya ngiranya memang dia bilang di awal, saya jarang banget mas buka WA katanya gitu. Terus saya juga nggak responsif, dia bilang di awal tuh kayak gitu. Jadi saya nanti WA saya itu hubungi saya itu dengan ngirimkan simulasi-simulasi yang ada gitu. Saya buatin tuh, dibaca aja, terus dia bilang terima kasih dan itu berakhir di situ. Udah coba telepon? Belum. Harus berani telepon. Ya. Kita gini loh. Sales itu yang follow up-nya nggak berani telepon, berarti dia salah. Kenapa? Karena telepon tuh, apalagi sekarang telepon WhatsApp gratis ya. Iya maksudnya kalau orang udah datang, kita follow up dia. Nah makanya, jadi pas konsumen itu datang ketemu sama kita harus ninggalin kesannya bagus. Ini ilmu simpel lagi nih. Kalian pernah nggak datang tamu, kita udah posisikan kita sebagai orang yang bisa ngasih solusi. Kita udah senyum, kita udah baik, kita udah rapih, segala macam udah kita kasih, dan ternyata dia belum beli nih, dia pulang. Yang teman-teman lakuin apa? Setelah konsumennya pulang nih, sampai mobil kita anterin, dia pulang, mundur, atau dia jalan, ya makasih ya mas, ya pak, ibu makasih ya, gitu. Sampai ketemu lagi atau nanti ditunggu kabar baiknya ya, gitu. Apa yang kalian lakuin? Besoknya nanya update ya. Follow up lagi besoknya. Kalau kalian? Follow up pas hari itu sih. Hari itu, oke. Ya, Teman-teman gimana? Yang di Depok? Gimana? Yang terima kasih udah berkunjung kayak gitu. Nah, ini yang paling benar. Jadi biasakan kita itu sama konsumen harus ngasih service, karena dia akan nilai. Misalkan contoh nih, ya Mas Andre saya pulang dulu ya, atau saya pikirin dulu ya. Ini penawarannya atau penjelasannya udah oke banget nih, ya udah kita pulang dulu segala macam karena ada kompetitor atau ada produk lain yang kita mau lihat lagi. Oke, dia pulang. Yang kita lakuin harusnya langsung dia keluar gerbang klaster, langsung kita WhatsApp. Bapak Ibu, ini tadi Andre yang tadi ketemu misalkan, atau ini tadi saya yang tadi ketemu di rumah contoh ini.
dari Bali Tropical. Pak, saya ucapin terima kasih Bapak udah luangin waktunya ketemu dengan saya segala macam. Nanti kalau ada Bapak butuh bantuan lagi atau seperti apa, bisa bantu saya, bisa hubungi saya aja ya Pak, gitu-gitu. Percaya deh, dia lagi makan, mau lihat kompetitor bisa balik lagi. Karena apa ya? Karena attitude kita nunjukin kita tuh sebenarnya care sama mereka. Jadi dia baru keluar gerbang aja kita udah tanamin di otak dia tuh, misalkan contoh tanamin di otak dia Mbak Dewi. Jadi Mbak Dewi tuh diingat. Karena bener deh, 90% orang beli properti rata-rata bukan karena produknya, karena salesnya. Jadi kita harus nempatin diri kita tuh bener-bener ya kayak malaikat lah. Tapi setelah biasa after salesnya ya itu harus dipertahankan, nanti ada lagi lah. Gitu. Sama paling itu masukan tambahan, kalau follow up ataupun setelah dia datang selalu biasakan di WA itu nama ya, jangan saya. Masih ada nggak yang pakai saya sampai sekarang? Saya enggak. Nama ya. Nama Iya. berulang itu Karena itu juga bikin ditanam di kepala dia ya. Terus sama paling kalau masukan dari saya sih, kalau tadi kan Pak Andre bilang ini di sisi customernya ya. Nah ini kita balikin di sisi kita nih sebagai sales, karakter kita nih sebagai sales nih tipenya seperti apa sih gitu loh. Kadang kan jujur aja kayak saya, Pak Andre, Pak Oki mungkin karakter dalam Berbeda. mendekati klien tuh pasti nggak mungkin sama. Nah mau diajarin seperti apapun juga pasti stylenya juga mirip-mirip lah gitu. Kalau sama tuh itu nggak mungkin lah 100%. Ya paling saran dari kita adalah di antara teman-temannya, di antara Pak Andre, Pak Oki, Mas Raji semuanya ambil sisi yang paling enak bisa di apa kita ikutin di diri kita sendiri. Nah tapi yang dasar dari besarnya ini semua adalah kita kenali diri kita sendiri nih, seberapa aktif kita follow up customer. Ada tuh customer tuh yang modelnya, saya jujur kayak kalau Pak Andre ini, kalau saya bilang maaf ya tanda kutip ini, dia tipikal ini kalau kita harus analogikannya seperti binatang gitu ya, anjing gitu ya, dia seperti pitbull. Nah pitbull itu kan karakternya tuh apa ya, menyerang terus. Kalau udah ngegigit tuh nggak akan ngelepas. Tapi kita analogikan di sini yang positif ya. Jadi model Pak Andri nih misalnya kalau udah follow up dia akan terus nih. Tapi bukan berarti tentang produknya terus gitu loh. Dia kasih wacana-wacana seperti artikel atau apapun juga. Tapi Andri ini adalah tipikal fighter yang berjuang terus untuk mendapatkan customernya. Sampai dia kalaupun tidak berhasil si customer ini beli, dia tahu kenapa alasannya gitu loh. Kesalahannya di mana. Jadi sales yang baik itu harus mencari tahu juga customer ini nggak beli ini karena apa. Oh mungkin ada kompetitor di properti lain yang cara pembayarannya mungkin lebih murah atau mungkin harga diskonnya lebih besar. Nah hal-hal seperti itu nanti dirangkum, disampaikan sama manajemen. Kalau kita tuh punya kompetitor di tempat lain tuh yang kondisinya seperti ini, makanya kenapa kemarin si customer ini reportnya hilang begitu aja karena kendalanya kita adalah seperti ini. Nah, terus ada juga yang karakter sales mungkin yang malu-malu gitu ya. Jadi kalau untuk kayak tadi Pak Andre bilang beraninya cuma WA aja nih tapi nggak berani telepon. Nah sementara kan untuk lebih mendekati lagi itu kan kita harus komunikasi ya secara verbal lah kasarnya. Itu masih mendingan ketimbang harus face to face ya. Ibaratnya kan step awalnya mungkin dari WA terus telepon, dari telepon mungkin ketemu. Nah 3 poin ini berkaitan semuanya. Jadi kalau semuanya tidak dilakukan agak sulit untuk mendapatkan closing kasarnya gitu. Dan jangan pernah juga untuk malu untuk minta reservasi atau booking. Nah dengan iming-iming mungkin Pak unitnya lagi diskon, unitnya limited, unitnya terbatas, promonya lagi menarik bulan ini, ada gimmick hadiah atau apapun juga. Karena gini, closing itu akan terjadi kalau dari kitanya tuh meminta untuk reservasi. Nggak mungkin customer tiba-tiba ngobrol-ngobrol, ya udah deh saya booking, itu jarang banget. Itu kebalik. Rata-rata tuh harus dari salesnya, Pak nggak mau booking dulu Pak, kita bookingnya kecil kok Pak, 10 juta, kalau memang Bapak nggak bisa 10 juta diajuin kita 5 juta Pak. Jadi intinya kita harus berani meminta, harus berani komunikasi. Nah, komunikasi itu kan kayak tadi WA, lisan, sama ketemu kalau bisa. Terus yang lainnya paling data sih, benar-benar harus dijaga nih data teman-teman nih. Jadi bukan berarti data yang kayak tadi udah 3 kali datang terus no respon apa segala macem, itu belum tentu itu basi. Itu bisa jadi tuh dibilangnya tuh seperti apa ya, kayak embrio. Siapa tahu dia 3 bulan ke depan lagi dia udah siap dengan uangnya. Nah dia datang ke project
ya project manapun juga dan dia siap. Jadi apapun juga kalau kita udah punya data, selama orangnya masih ada feedback, masih ada komunikasi, itu mendingan tetap di follow up. Tapi follow upnya ya kasih tahu aja gitu, kita lagi ada promo apa segala macam. Nah, paling yang lain-lainnya sih ya tetap ya paling semangat sama berdoa lah, karena semuanya tetap kita harus di atas pasti yang menentukan. Kita cuma bisa berharap dan berdoa. Ya kalau sama yang di atas kita butuh tangan di bawah. Iya, betul. Nah, mau nanya deh, di sini teman-teman ada yang masih takut buat narik reservasi atau tanda jadi nggak? Yang malu-malu setiap ketemu tamu. Apalagi kalau udah 3 kali tuh tadi. Oh. 3 kali datang kan ibaratnya. Ayo, Bokung. Ada pernah kan udah kirim simulasi semua gitu kan. Ketakutan nggak buat narik reservasi gitu? Pak nggak mau di booking dulu, ada bahasa WA kalimat kayak begitu. Belum. Kalau Kalau dia nggak apa namanya, kan saya kayak nunggu sinyal dulu. Nggak usah, jangan, jangan, Nah, jangan nunggu nih, sinyal. nih. Jadi gini, kita udah coba jelasin. Nah kadang yang kalau saya pedomannya salah satu jelasin itu produk itu cuma 10%. Kita udah jelasin, kita udah pendekatan, udah hubungan baik, udah ngasih solusi. Terus apa yang bikin kita takut buat kita narik reservasi? Kenapa? Karena yang di atas ini belum kita penuhin. Gitu loh. Jadi kalau kita ngerasa dia tuh udah di cengkraman kita nih. Dia posisinya sebenarnya udah tangannya tuh udah di bawah. Kita udah bakal aman banget buat narik reservasi. Narik reservasi paling gampang apa? Tahu nggak caranya? Pernah nggak narik reservasi yang gampang banget yang pasti dikasih? Kalian biasanya ngomongnya gimana? Udah nih ceritanya semuanya udah berjalan mulus ya. Tinggal penutupan, closing. Sales yang udah jago ngomong, jago pendekatan segala macam, di akhirnya dia, ya Pak silakan pulang, nggak ada usaha buat narik reservasi, itu bullshit sih. Ibaratnya ya omong doang, eksekusinya nggak dilakuin gitu loh. Biasanya kalian ngomongnya apa? Pak ini hold dulu unitnya mau nggak Pak atau apa gitu ya, biar aman Pak, takutnya kami orang gitu ya. Bisa langsung Tanda jadi gitu ya. Ntar biar diproses ke bank. Kalau kalian mau gampang sebenarnya, ini saya lakuin dari zaman dulu karena emang benar kata Pak Dodi. Saya tuh tipikal yang kalau anjing tuh saya pitbull. Ya pitbull ibaratnya tuh nempel tuh udah kayak, makanya semua konsumen saya mau dari bapak-bapak, ibu-ibu, nenek-nenek udah kayak teman semua. Nah itu paling gampang dari dulu trik saya cuma satu saya lakuin. Pak, KTP PWP dong Pak. Mau nama bapak atau nama ibu? Pede aja. Langsung. Enggak, saya nggak pernah minta kartu kreditnya, ngasih transferan bukti M-Banking atau apa tuh nomor rekening enggak. Saya minta KTP PWP-nya langsung. Itu gratis loh. KTP PWP kan gratis. Kasih aja dulu. Dia tuh udah otomatis, dia sebenarnya ngerti. Kalau dia udah ngasih, udah bayar pasti. Coba dilakuin. Ya intinya sih kalau misalnya dari teman-teman udah merasa produk udah lengkap, informasi, simulasi harga udah detail semua, ya udah tinggal minta aja sih. Nanti terlepas dia jawabannya apa, ya itu akan kita bahas lagi gitu loh. Karena jawaban dari customer itu kan macam-macam ya. Ada yang bilang kita pelajarin dulu, ya itu sih udah bahasa normal. Terus ada juga yang kalau misalnya Pak unit ini terbatas Pak, ya kalau rezeki nggak kemana ya itu juga nanti kita bahas lagi segala macamnya. Karena ya jujur kalau kayak rezeki nggak kemana ya, tapi rezeki itu kan kita harus kejar ya, bukan datang sendiri gitu. Nah gimana caranya nanti ngeyakinin customer itu ya, kalau memang ya banyak lah bahasa-bahasa kayak gitu. Nanti Mas sambil dipikir-pikir, nunggu orang tua datang untuk survei lagi apa segala macam. Tapi intinya kalau udah bisa coba minta reservasi atau booking itu udah oke sih. Maksudnya salesnya tuh udah bisa dibilang tuh udah sebenarnya udah 80%-an gitu kan. Nah, tinggal kita tunggu aja respon dari mereka tuh apa gitu loh, mau bayar atau tidak gitu. Dan sebenarnya ada sih satu clue lagi, cuman sebenarnya ini nggak boleh disampaikan ya karena sebenarnya agak riskan ya. Tapi nggak tahu, kita sharing aja di sini mumpung nggak ada Bu Rini sama Pak Is juga. Kalau nggak salah kan di sini kalau udah booking terus KPR ditolak itu kan refund ya. Nah, itu kalau KPR ditolak ya. Kalau KPR ditolak ya. Nah, bahasa itu kan sebenarnya bisa disampaikan juga kalau sebenarnya customer ini membeli secara KPR ya. Pak, coba aja di booking, nanti kita bantu proses KPR-nya. Kalau KPR sampai ditolak, kita refund kok Pak. Jadi kan nothing tulus sebenarnya.
Tapi itu udah kalimat terakhir banget ya, Ya, gitu. kalimat terakhir lah. Jangan pernah Kalau bisa sih jangan diiming-imingin. refund. Iya, gitu sih. Ya, paling yang lainnya lagi ya paling kita coba tanya aja lagi kendala di lapangannya apa lagi gitu yang biasa ditemui. Kalau untuk tamu sendiri gimana? Pernah terus dia udah survei, dia dari Instagram dapetnya, terus setelah survei oke aja sama harga itu yang di Winong. Oh di Winong. Nah terus pas pulang di follow up sama sekali gak ada jawaban, nggak dibalas sama sekali, di telepon juga udah tapi nggak Di telepon nggak diangkat? nggak direspon sama sekali. Mungkin kalau ini saya bisa bantu jawab, bedanya gini, itu kan Sulis dapat dari DM Instagram ya. Nah berarti Sulis tidak minta langsung atas nomor handphone si customer pada saat ketemu atau Dia gimana? nggak ngasih nomornya di Instagram, pas Oke. ketemu terus minta nomornya. Oh itu dia ngasih? Iya. Nah harusnya sih kalau dia udah bisa ngasih itu harusnya ada respon ya. Nah tapi gini, kita juga jangan berpikiran negatif juga. Kadang tuh customer kita WA juga harus ada jam-jamnya juga gitu loh. Kadang kalau misalnya hari ini jam segini dia nggak respon, itu besoknya atau lusanya kita coba lagi tapi dengan bahasa yang lain. Bahasa yang lain tuh mungkin bukan ya misal Pak gimana Pak mau coba lihat rumahnya lagi kapan, sementara kan dia 2 hari sebelumnya udah lihat rumahnya kan. Coba aja nanti kalau misalnya dari Baltrop ada program Pak, kita rencana nih 2 minggu lagi ada program kayak kemarin misalnya program 17-an gitu kan. Nah itu iming-imingin aja, kita nanti ada tambahan diskon Pak, dan owner juga biasanya datang Pak. Biasanya kalau owner datang tuh diskonnya bisa ngasih lebih gitu loh. Jadi coba lagi. Nah kalau sampai lusanya tuh nggak dibalas lagi, ya coba lagi sampai maksimal itu di di 1 minggu pertama di hari ke-7 gitu. Nah kalau sampai hari ke-7 dia nggak respon lagi, ya itu sih sebenarnya udah harus masuk arsip ya si customer model kayak begitu. Tapi dalam arti arsip ini mungkin posisi yang tadi awal tuh embrio. Siapa tahu dia 2-3 bulan lagi dia udah siap uangnya, bisa kita follow up lagi. Nah jadi paling coba dipisahkan aja. Kalau customer yang 1 minggu berturut-turut dia nggak respon, ya udah coba diarsipin biar kita tetap fokus sama customer yang masih ada respon lah dalam 1 minggu itu. Jadi dari teman-teman juga folder-foldernya nih lebih jelas aja pembagiannya nanti sih. Terus kalau kayak kemarin kan dari Lifestyle tuh sempat yang ngirimin apa ya data ya, itu kan Udah lumayan coba di tuh itu, sekitar broadcast. 120-an. Ada yang respon nggak? Udah coba di broadcast belum? Belum ya. Tapi udah di broadcast. Ada yang Beberapa. ada yang makasih gitu Mas. Oke. Tapi Mas Fajri udah ini ya apa distribusi ya? Bagi-bagi. Oh udah ya, oke. Ya karena kan jujur ya itu kan customer Bintaro kita coba. Ada yang nanyainnya ini dia khususnya Iya, apa? dapat nomornya. Nah itu. Wajar lah, itu kan iya benar, nggak ada masalah. malah Iya. Iya. Rahasia. Iya kadang emang customer ada beberapa yang kayak gitu. Apalagi customer Bintaro itu juga emang dia tipikal Kalian sensitif. coba boleh lihat gak contoh ininya, broadcastnya atau chatnya? Nggak apa-apa ya. Coba, Mas. Nggak Lihat ya. dijawab. Oh ini yang Winong ya? Iya. Enggak, yang ini, Yang ada yang respon. kemarin Yang dibagi sama yang Oh, di itu apa? di Ada nggak database yang kemarin di share di grup itu? Salah satu contoh aja. Nggak dibalas juga nggak apa-apa. Mau lihat ininya doang. Kalau teman-teman di folder nggak sih?
Enggak ya? Kalau saya sih Database di folder nggak? Database di folder gimana? ada di ini ya, Iya, maksudnya biar biar kekumpul. nih kayak gini-gini nih. Kalau saya tuh semua database itu di folder laporan-laporan. Jadi kita semua tuh rapi. Kayak gini nih. April tuh semua. Jadi benar-benar database kita tuh per bulan, nggak usah per week lah. Kalau per week folder juga kebanyakan bingung kan. Dibuat bulan, tahun. Nah itu yang aku tekenin ke Mas Fajri. Teman-teman sales harus data tuh benar-benar rapi. Jadi kita kalau nyari data siapa yang mau kita terekam tuh kita benar-benar. Di sini emang kadang yang gini kita harus lakuin masih ngacak ya kadang. Tapi nggak apa-apa. Mulai dari sekarang, ayo Iya, emang rapiin harus. data karena kita kerja kalau data kita Kalau datakan harus. susah, bener Iya. susah. Percaya deh. Kalian mau jadi petarung, tapi data aja nggak bisa gitu loh. Iya, bener. Nah itu yang harus. Ya udah nggak apa-apa. Gini aja. Paling kalau dari saya masukannya, teman-teman harus rapihin data di HP tuh ada fitur di WhatsApp tuh ada buat folder segala macam itu kalian rapiin tuh. Jadi buat aja Agustus 2024. Nah di situ kan kalau kita nge-save nama orang bisa kita tuliskan misalkan Bapak Dodi minat atau nggak usah lah pakai tanda samping atau tanda bintang sampingnya apa nih produknya misalkan contoh Winong atau contoh signature. Nah itu jadi penanda. Nah kalau kita buka folder itu ketahuan nih Agustus yang kita mau follow up siapa atau kita mau refresh lagi nih. Oh 2 bulan lalu udah waktunya follow up lagi nih udah 3 minggu nggak di follow up. Lihat bulan Juli misalkan ya udah kita follow up ulang. Nah jadi semua tuh benar-benar ada historinya. Jadi kita nggak kalau scroll WhatsApp jujur ya sehari aja udah kadang ratusan kan udah ketiban lagi. Nah itu pelajaran aja buat teman-teman. Fokus di data itu paling penting karena senjata kita kan sebenarnya kita nih mulut kita, attitude kita semua. Pelurunya apa? Data. Jadi kalau senjatanya bagus, data pelurunya kita enggak. Ini ya itu sih paling buat masukan teman-teman aja. Di gitu apa? Label. Ada label bisa, terus kalau ya yang punya laptop juga bisa susun di laptop enak. Kalau di laptop ada ya kita. Di laptop sih ada, cuman kan maksudnya kalau laptop kan maksudnya kali ini kan kemana-mana maksudnya Ya, kita lagi santai. benar. Kita lagi tiduran aja juga, iya. Kadang nggak perlu ngecas. Kalau laptop kan baterai habis ribet buka lagi. Emang di handphone harus penting sih. Dan Gitu. tetap aja udah tahu. Nah itu di folder aja di situ, jadi rapi semuanya. Folder berarti berdasarkan bulan tuh ya. Bebas. Kalau saya sih yang saya lakuin dari dulu itu selalu bulan tahun ya. Bulan. Karena paling gampang tuh kita per bulan kan enak tuh ngelolanya. Tapi ya kayak gitu saya nggak tahu. Iya, jadi Ya, taunya itu doang. Pasti kadang ya itu kesempatan itu kadang kita lupa kan. Kadang kan manusia jujur ya otak kita pasti ada mikirin yang lain segala macam. Nah kalau kita nggak punya, nah kayak terusnya kalian teman-teman nih kalendernya penuh nggak? Kalau saya kalender penuh nih. Kosong gitu nggak bisa. Nah itu bikin jadwal. Bikin jadwal nih, ketemu sama contoh deh paling gampang apa? Kayak misalkan Depok, ya saya balik lagi hari Sabtu ya, ya mas gitu ya, udah hari Sabtu, langsung masukin di kalender. Jadi bikin hidupnya tuh tertib, ntar kebiasaan deh. Kayak saya pagi di sini meeting, baltrop segala macam, kalender nyala. Jadi tuh kebiasa tuh diri kita tuh sama data-data sama ini, semua tuh tertib. Manajemen kan maksudnya kita kan pengen capai target kita kan, nggak usah. Makanya kayak teman-teman sales dari dulu saya nggak pernah lihat target perusahaan, saya lihat target saya. Nah kayak teman-teman nih targetnya apa tahun ini, pengen beli mobil, pengen umrohin orang tua tahun depan. Nah itu target itu yang kalian kejar. Jadi kalian tuh tertib semuanya ngelakuin semua. Hari ini buat kalender jam 10 misalkan. Kalau kita di sini ada yang rokok nggak? Ada. Contoh gampangnya kayak laki-laki pasti ada yang rokok kan, misalkan daripada kita jam kayak jam ya misalkan nih, misalkan ada yang rokok.
jam 10 sampai jam 11 dia malah ke warung, rokok, sibuk. Coba kalau dibuat kalender jam 10 sampai jam 11 nyala alarm, follow up konsumen. Oke, follow up dulu. Sehari mau 50 follow up. Tapi kan puas gitu lah, ada kerja, ada hasil. Maksudnya hasilnya enggak apa, yang penting kita kan usaha dulu. Dibandingin kalau nggak ada, hidupnya nggak ada yang diatur nih, ditata nih, susah. Masa pas pagi mesti keluar-keluar di grup, teman-teman follow up gitu kan, kayak anak kecil dong gitu. Ini Pak Oki ada masukan nggak Pak Oki? Iya, kalau dari saya sih paling memang kita kan nggak bisa ngandelin data juga selalu dari apa ya, dari walk in, dari mana ya. Itu pentingnya kita personal branding juga ya. Personal branding dalam arti ya kita memperkenalkan diri kita ini sebagai ya ujung tombaknya perusahaan. Ya kita harus berusahanya ya dari banyak channel ya. Sekarang coba buka di handphone kalian, ada berapa situs properti ya yang kalian punya gitu ibaratnya. Ya kalau tadi kan untuk mencari database itu ya sekarang kan banyak channelnya ya, maksudnya dari Facebook Ads, dari apa segala macam. Tapi ada juga beberapa yang gratis nih masih ya, kayak di Pinhome kayak kemarin saya infokan tuh, ada yang dari OLX. Apakah kalian juga udah ngambil jatahnya OLX tuh? Ada satu gratisan tuh dalam kalian download aja satu OLX nih, kalian dapat 1 kali ngiklan kan. Untuk ngiklan tuh kalian udah 1. Kalau untuk berbayar itu memang dapat 5 iklan itu kalau nggak salah 300.000 sekarang. 300.000 ya. Kalian beriklan, makin banyak beriklan sebenarnya kan makin banyak dapat peluang database ya. Nah, sama yang saya lihat di di WhatsApp status, justru yang sering pasang iklan dan pasang status itu malah justru bukan sales dari tim sales nih, malah Bu Rini-nya terus yang saya lihat. Wih, pasang status mulu nih si Bu Rini sebagai owner gitu. Nah, itu kan juga personal branding dirinya dia ya. Jadi ke semua kontaknya orang tahu dia memang jualan itu gitu ya. Kalian nggak perlu malu jualan rumah, itu spesial loh. Maksudnya kita bukan kayak agent asuransi. Asuransi juga berkah ya maksudnya buat orang. Cuma asuransi itu kan orang semua bisa jualin, bisa apa, semua itu lebih gila loh persaingannya kan. Nah itu lebih ketat persaingan agent asuransi itu, lulusannya makanya top ya. Kalau udah jadi agent properti dia malah lebih luar biasa tuh kalau udah pernah lulus jadi agent asuransi biasanya. Saya udah beberapa kenal rekan-rekan saya yang mantan agent asuransi nyemplung di dunia properti. Gila, luar biasa suksesnya mereka malah justru. Ya karena mereka gitu, urat malunya udah putus ya, dalam arti ya personal brandingnya dari mereka jualan si asuransi yang begitu banyak. Kita ditawarin asuransi nih, kayak saya dulu juga pernah mau jadi agent asuransi. Kita dari satu keluarga kita aja semua sudah ada yang jadi agent asuransi. Ternyata saya mau nawarin saudara saya yang ini, taunya dia juga udah sama saudara saya yang satu lagi udah ditawarin. Nah ternyata ya asuransi itu beda. Kalau properti itu kan beda ya, spesial dia ya, karena kita di kawasannya, karena di ini cuma satu-satunya ya di situ, itu properti gitu, itu spesialnya gitu. Makanya nggak perlu malu dan nggak perlu ini kita jualan properti itu ya. Jadi saya juga pelajarin sih beberapa sekarang kan personal branding itu penting gitu. Teman-teman saya juga memang udah mulai duluan. Kayak kalian ya sering-sering aja bikin konten. Kalau sekarang zamannya dunianya, kalau dulu saya memang personal branding saya itu melalui Blogspot. Kalau dulu masih gratis ya. Kalau Blogspot itu masih enak banget itu. Sekarang sih juga masih bisa sebenarnya Blogspot. Ya dulu istri saya 5 tahun berturut-turut di Alam Sutra dari orang bank ya. Maksudnya juga bukan orang properti dia. Itu pun saya yang bikinin Blogspotnya gitu. Blogspot tuh bukan melulu kita jualannya kayak tadi Andre bilang produk.
Tapi kita jualannya ya kawasan itu seperti apa, ya ini dekat stand, kita bahas tentang standnya, kita bahas tentang ya makanya seorang sales itu dituntut wawasannya lebih luas ya. Ya kita bukan hanya menguasai produk tapi wawasan, lebih ke wawasan, banyak baca, banyak ngobrol, banyak ini bercerita ke orang, banyak networking, itu yang diperlukan gitu seorang sales. Nah, kalau sekarang ya zamannya berubah nih, bukan lagi blogspot ya. Ya sekarang udah main ads, tapi seberapa besar kan kalau kalian mau ngebuang iklan terus gitu, dan itu lagi balik ke perusahaan. Yang sekarang kalian perlukan ya itu kalian di lingkungan ring satu kalian juga, misalnya teman-teman kuliah, ya nggak apa-apa teman-teman kuliah kalian tahu apa gua di properti nih gitu. Ya siapa tahu mereka juga mau saling ngebantu, saling ini dapat tambahan ya kan. Kalian juga bisa tuh kerjasama, misalnya lempar kayak buyer get buyer, atau kalian sebagai bawahan kalian lagi juga gitu kan. Nih nanti lumayan lu kalau dapet ini kayak MLM lah, kayak ibaratnya kayak MLM berarti sekarang ya. Ya itu kan cara-cara itu banyak cara channelnya sekarang ya. Jadi ya personal branding itu penting ya. Balik lagi kalian juga sekarang bikin konten kayak gini aja udah mulai tuh di proyek, walaupun kayak Cirende 3 belum jadi pun ya ini ada beberapa temen yang udah melakukan ya kayak gini-gini ya kan. Ini dia menjelaskan secara pribadi. Dan menjadi proyek terviral di akhir tahun ini. Lokasinya Kalian harus sering-sering bikin kayak gini sih. Ya saya pun juga sekarang lagi mencoba ke arah sana, karena yang nggak ada kata telat ya kalau untuk personal branding gitu. Ini di project aja kalian, misalnya projectnya belum jadi pun, kayak rumah contohnya mau dibangun, kalian ngoceh aja juga di depan kamera, lama-lama kan juga ini kan juga orang ngikutin terus, lama-lama pasti apa sih penasaran gitu. Taruh di status WhatsApp aja dulu. Paling banyak kan database kita sebenarnya di kontak handphone kita kan. Taruh di situ, bikin kita ngoceh lah, bener kata Pak Oki. Kayak di Cirende 3